warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Insya Allah, ini pertemuan kita yang ketiga ya, yang ketiga atau yang kedua. Berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Jadi hari ini kita belajar KN ya. Masih tentang yang kemarin, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Oke, kita bahas dulu. Ini kita bahas dulu yang Pancasila sebagai dasar negara ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di alinea keempat. Ada yang masih hafal gimana bunyi Pancasila, bunyi Undang-Undang alinea keempat? Ayo silahkan kalian flashback lagi. Kita fokus ke sini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kemudian setelah tercantum di alinea keempat, jadi dasar Pancasila sebagai dasar negara itu sebenarnya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang lahir harus berdasarkan Pancasila. Jadi kalau Ustazah mau menarik kesimpulan, yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara itu adalah Indonesia adalah sebagai negara hukum, jadi dasar untuk membuat keputusan atau nilai norma dan kaidah bagi segala peraturan hukum. Jadi intinya itu tentang peraturan hukum. Contohnya itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Kemudian next slide, kita belajar tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Maknanya apa ya? Nah, di sini Ustazah menjelaskan 3 makna Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang tadi kan, kalau kita bilang Pancasila sebagai dasar negara itu sama dengan Indonesia adalah negara hukum, dan di sini sebagai dasar negara ini maksudnya adalah produknya itu adalah hukum, berarti maknanya itu ya nggak lain dari untuk menata negara merdeka dan berdaulat. Jelas sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas peri kehidupan bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih. Yang bersih ini maksudnya yang menjalankan kewajiban hukum ya. Kemudian berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional. Nah, ini poin kedua dan ketiga, saya contohin gini. Ketika kita mau pergi ke satu tempat, kalian menggunakan kendaraan, entah itu kendaraan motor, mobil, otomatis saat kalian mau pakai motor atau mobil, kalian akan membawa SIM, membawa STNK, atau orang tua kalian pasti selalu ngantongin SIM dan STNK. Karena kalau nggak pakai itu, kalau tidak punya itu, ketika ada razia akan ditangkap. Nah, itu salah satu contoh petunjuk aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan hukum. Terus ketika kalian naik menggunakan kendaraan, kalian nggak ngebut, kalian tidak menggunakan motor racing atau motor yang berisik, itu juga salah satu kita diatur oleh hukum yang tentunya tadi kayak berdasarkan Pancasila tadi. Kalau kalian bakalan ngebut-ngebutan terus atau melanggar lampu merah, lampu stopan, kemudian tidak menggunakan helm, kalian bisa bayangkan kalau saat itu ada razia, apa yang akan terjadi? Ya, kalian bakalan ditangkap, SIM-nya ditanyain, STNK motornya ditanyain, kemudian berapa hukum yang kalian langgar. Yang pertama nggak pakai helm, menggunakan knalpot yang berisik, terus nggak punya SIM, nggak punya STNK, itu berapa kali lipat hukum yang kalian langgar. Nah, itu yang dimaksud dengan makna Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita lihat ke sebelah, arti penting Pancasila sebagai dasar negara.
Asas berdirinya bangsa Indonesia. Yang pertama itu ya jelas arti penting Pancasila sebagai dasar negara itu berdirinya bangsa Indonesia. Kayak tadi kan dasarnya itu ya Undang-Undang Alinea keempat, kemudian dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara ya karena diatur dengan hukum tadi, kemudian dasar sumber tertib hukum nasional ya jelas kayak tadi kan kita diatur sama Undang-Undang Dasar. Dan penting yang terakhir itu adalah membentuk negara yang berkarakter Pancasila. Kalau menurut saya orang Indonesia itu salah satu negara dengan tingkat mentaati peraturan yang cukup rendah ya, karena sangat sederhana aja. Di lampu merah kalian bisa lihat masih banyak yang tidak mentaati, kayak nggak pakai helm, nerobos lampu merah, atau ngeng yang pakai racing tadi. Sesederhana itu contohnya. Atau budaya mengantri misalnya, banyak yang nggak ngantri, nggak sabar ngantri. Apalagi ya kalau dalam kehidupan sehari-hari kayaknya banyak ya. Ya, oke, next slide. Dan landasan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini kita punya 4 landasan kenapa kita memilih Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu adalah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada di alinea keempat seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian di Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1945 ini memuat tentang dasar-dasar negara ya, kayak bunyi Pancasila itu gimana. Kemudian ada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Ini dimasukkan bahwa masuk ke dalam undang-undang itu tadi. Kemudian ketetapan MPR nomor berapa nih? Banyak ya. MPR tahun 1998. Jadi dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara itu 4 ini. Ada pembukaan, ada dekret presiden, ada instruksi presiden, dan ketetapan MPR. Nah, yang terakhir, terima kasih banyak. Ustazah merasa materi ini cukup dibilang susah enggak, dibilang mudah juga enggak terlalu, tapi Ustazah akan memberikan tugas. Mohon untuk memberikan Ustazah satu saja contoh penerapan dan pelanggaran Pancasila sebagai dasar negara. Kalau tadi kan penerapannya misal menjadi warga negara Indonesia yang baik, taat kepada hukum, contohnya contoh sederhana, tidak korupsi, menjalankan tugas dan kewajiban warga negara dengan baik, misalnya bayar pajak, membayar pajak kendaraan, bangunan dengan tepat waktu misal. Tapi kalau pelanggaran terhadap Pancasila sebagai dasar negara, mungkin korupsi, balapan liar, berjudi, dan banyak lagi contohnya. Itu contoh dari Ustazah, dan Ustazah harap kalian bisa memberikan lebih banyak contoh dari yang Ustazah sebutkan. Oke, terima kasih. Oh ya, tugasnya dikumpulkan hari Jumat jam 9 ya. Terima kasih. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau membacakan terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa Ustazah mengambil ayat ini? Karena Ustazah yakin kalian pasti pernah di titik saya capek, tugas-tugas mulu, belajar dari mulu, kuota habis, depan HP terus, saya radiasi, badan saya lelah. Tapi ketika kalian bersabar, tarik nafas, ya ini adalah proses yang harus kalian lalui untuk menjadi lebih baik, jadi anak yang lebih baik untuk orang tua, jadi masyarakat yang baik di tengah masyarakat. Ustazah yakin kesabaran kalian akan berbuah manis ya. Dan tetap optimis anak-anak. Kalau ada lomba ikut, ada tugas kerjakan, ada kelas hadir, aktif di kelas itu
sesederhana itu untuk kalian menjadi anak yang baik. Apa yang kalian rasakan, kelelahan yang kalian rasakan ini sungguh tidak sebanding dengan anak-anak di luar sana yang panas-panas ikut bantu orang tua bawa karung yang isinya botol, sampah yang isinya barang-barang yang menurut kita tuh barang bekas. Kalian nggak ngerasain itu anak-anak. Jadi banyak-banyaklah bersabar dan bersyukur. Ini untuk Ustazah juga ya, untuk kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.